Yahudi sudah berakar di Indonesia. Ini buktinya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Arta Wijaya, seorang penulis yang akan membahas jejak Freemason di Indonesia. Dan apa hubungannya Freemason, Illuminati, dan kaum Zion? Apakah benar kaum ini sudah menduduki Indonesia dari zaman penjajahan? Nah, ini ruangan dalam loji persaudaraan di Surabaya. Ini tempat baiat mereka nih. Jadi tempat baiat anggota Freemason. Baiat itu kalau dalam buku-buku yang bisa kita baca itu ditempelkan pedang di sini. Kemudian dikatakan, Anda ini dalam zulumat, dalam kegelapan, akan kami bawa kepada cahaya Lucifer yang terang benderang. Ini baiat mereka. Kan kita nggak tahu, mereka punya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tadi soal pluralisme agama, ya soal sekularisme, sekularisme lah misalnya. Kalau merusak apa namanya, yang dirusak kan sistem, bukan person. Sekularisme kan memisahkan agama dengan negara, itu kan yang rusak sistem. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk semua doa, support, dan juga masukan ke kami ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan Cerita Untungs bisa mendapatkan keuntungan, minimal keuntungan secara edukasi ya. Hari ini kita akan membahas seperti tema yang saya sebut sebelumnya, bahwa memang Indonesia ini tidak ada hubungan dengan Yahudi gitu ya, dengan negara Israel maksudnya. Tapi sebenarnya Yahudi ini sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Dan tentunya juga bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu dengan seorang pemerhati, peneliti, bersama juga dengan bukti-bukti otentik mengenai keberadaan Yahudi di Indonesia, itu bersama Ustadz Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya antum bisa hadir di sini ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau ini sempat menyaksikan dulu saya lagi puasa. Kita nggak taunya bukaan di jalan. Ini beliau nih. Ya, gitu. Dari satu momen di mana saya lagi waktu itu sedang puasa gitu ya, makan-makan, kita lagi makan-makan di Depok, di Tanah Baru. tempat Faris Beki ya, waktu tamu kita juga di jalan. Saya baru keinget kalau saya pulang itu untuk acara buka bersama istri. Telepon saat saya udah makan. Alhamdulillah, bonus itu. Bonus katanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Waduh, ini saya tertarik dengan tulisan Ustadz di grup ya, mengenai keberadaan Yahudi di Indonesia gitu. Beberapa episode yang lalu kita sempat bahas bahwa beberapa yayasan yang sebenarnya ini afiliat Yahudi waktu itu kan. Nah sekarang ketika mengenai narasi antum bahwa Yahudi sebenarnya udah ada di Indonesia bertahun-tahun itu, saya jadi penasaran. Kapan atau pertama kali menyentuh tanah air itu kapan, Ustadz? Iya. Gini Mas Ari ya, alhamdulillah memang tema-tema kayak gini, isu-isu tentang gerakan Yahudi dan lain sebagainya saat ini kan menemukan apa ya, momentumnya ya, di tengah konflik atau di tengah genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Nah, mudah-mudahan channel Mas Ari ini punya kontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait persoalan ini. Oh, jadi dari zaman dulu antum tuh ngumpulin data segala macam, nggak tahu nih akan di-deliver kemana gitu ya? Karena nggak mungkin ngangkat ini gitu kalau misalnya satu lagi waktu itu belum ya, orang juga belum terlalu mau tahu. Dua ya mungkin ya nggak terlalu safety juga saat itu gitu ya. Sekarang kan momentumnya orang membicarakan tentang Yahudi, tentang Israel dan lain sebagainya. Sedang banyak viral gitu ya, dan orang lagi haus edukasi mengenai ini. Lagi haus edukasi. Apa sih di sini gitu? Dan tentu saja ya kita perlu mengedukasi yang benar ya, tidak hoak gitu ya, tidak berdasarkan katanya, tapi berdasarkan dokumen-dokumen dan sumber-sumber mereka. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Mas Ari ya tentang jaringan Yahudi di Indonesia, ya memang kalau kita merunut gitu ya, masuknya mereka itu kan tidak bisa dilepaskan dengan masuknya VOC ke Indonesia. VOC bahkan? Ya. Jadi VOC itu kan bisa dibilang rata-rata orang Yahudi Belanda. Oh gitu? Yahudi Belanda itu kan migrasinya dia banyak ke Jerman dan banyak ke Belanda. Nah dari Belanda inilah kemudian mereka ada namanya Heren van 17, Tuan-Tuan 17. Dia mendirikan VOC. VOC ini kan maskapai perdagangan Yahudi sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi bikin apa namanya maskapai perdagangan
kemudian ya datang ke sini. Dan tidak hanya nanti dalam perjalanan sejarahnya ya, mereka itu tidak hanya sekedar berdagang kan, tapi juga memasarkan pahamnya, ideologinya, ya kemudian juga bahkan ya kita tahu merampas kekayaan alam kita kan, rempah-rempah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya udah ratusan tahun dong dia ada di Indonesia, kan 310 tahun yang lalu dia masuk mereka kan ya. Kalau dilihat dari satu contoh lah ya, di antara organisasi yang banyak orang Yahudinya, ya, walaupun orang non Yahudi juga ada di organisasi ini. Itu ada namanya organisasi Freemasonry atau Freemasonry dalam bahasa Belanda atau Al-Masoniyah dalam bahasa Arab ya. Itu tahun 1762 sudah datang ke Batavia, ke Jakarta, ke Indonesia nih. Itu yang jelas-jelas Freemasonry itu 1762. 17. Dengan bangganya nulis begitu juga ya? Iya. Jadi kan kalau Freemasonry berdiri kan 1762 udah sampai ke Batavia, ke sini ke Indonesia ini, ke Hindia Belanda dulu kita namanya kan Hindia Belanda. Itu melalui tokoh namanya Radermacher. Ini tokoh yang disebut dalam dokumen mereka sendiri pembuka jalan bagi gerakan Freemasonry di Hindia Belanda. Ditulisnya gitu? Iya. Loh, jadi ini menarik, Ustaz. VOC ini saya balik lagi ke VOC. Itu pendirinya juga Yahudi. Jadi ini Radermacher ini pegawai VOC. Pegawai VOC. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu banyak orang Freemason. Mertuanya Radermacher ini namanya Rainer de Klerk. Ini seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan seorang Freemason. Yang rumahnya itu sekarang jadi gedung Arsip Nasional. Sekarang jadi Museum Soekarno apa gitu di Jalan Gajah Mada. Itu rumah besar bagus. Itu rumahnya dia. Jadi guys, waktu kita ada beberapa podcast sebelumnya bahwa VOC itu adalah sempalan dari Templar waktu zaman dulunya itu, pasukan-pasukan Templar dulu bikin Freemason. Jadi bikin VOC kalau nggak salah. Ternyata VOC itu adalah organisasi Yahudi. Pantesan logonya itu mirip logo-logo Yahudi, logo-logo Freemason ya. Ada kayak jangka gitu, VOC gitu kan, mirip beberapa band luar negeri. Jadi VOC sendiri itu adalah organisasi Yahudi. Ya, artinya rata-rata yang mendirikan itu orang-orang Yahudi. Dan itu kan tentu segala pergerakan kan tidak bisa dilepaskan dari back mind pemikiran orangnya kan, visi misinya ya dari orang itu. Mas Ari tentu nggak bisa kalau misalnya aktif di suatu tempat nggak bisa melepaskan background Mas Ari ya kan, backgroundnya, ideologinya, pemikirannya. Ya, pasti di mereka itu, terutama kebanyakan dari mereka ini Yahudi Belanda ketika itu memang anggota Freemasonry. Oh, secara otomatis gitu ya? Iya, kebanyakan mereka anggota Freemason. Makanya Radermacher itu yang membawa Freemason pada tahun 1762 ke Batavia. Itu kan dia pegawai VOC. Dan dia punya mertua Rainer de Klerk itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian dia membuat namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kesenian. Itu gedungnya di Museum Nasional, sekarang Museum Gajah, Jalan Medan Merdeka ya. Iya benar. Itu lembaga mereka. Ditulis dalam dokumen sejarah, kebanyakan daripada aktivis atau anggota atau pengurus dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kesenian Batavia itu adalah anggota Freemason. Jadi gedung-gedung zaman Belanda itu zaman kan gedung Freemason semua tuh. Tadi kan ada dari awal. Dari awal kan bisa dilihat. Ini kan judulnya Freemason dan Teosofi, Masya Allah. Ini kan loji Freemason di Batavia, namanya Loji Bintang Timur, Loji The Stair in Het Oosten. Ini di mana nih? Ini di jalan di daerah Pasar Baru. Jalan sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Sekarang jadi gedung Kimia Farma. Oh, ini jadi, dulunya gedung? Loji Freemason. Loji Freemason. Tempat berkumpulnya mereka. Oh ya, kumpulannya. Iya. Jadi loji itu kan tempat ibadah mereka, tempat melakukan ritual. Kayak sinagog gitu ya? Seperti itulah ya. Tapi mereka lebih banyak kayak misalnya kuliah-kuliah, diskusi-diskusi, program-program gitu ya. Dan ini kan Yahudi mereka semua, banyak kan mereka Yahudi Belanda. Dan inilah di loji dulu loji ini nama jalannya ini, jalan tempat loji ini berdiri namanya Freemasonry. Jalan Freemason. Jalan Freemason. Sekarang ya Jalan Freemason. Sekarang Jalan Budi Utomo. Jadi apakah ada kaitan atau enggak kan silakan aja orang apakah ini sebuah kebetulan atau tidak. Ini gedungnya masih ada ya? Gedungnya masih ada. Farma, sekarang jadi gedung Kimia Farma. Oke. Oh, ini Loji Bintang Timur yang tadi ya. Iya. Jalan
Batavia 1837. Ya antum dapat dari mana ini? Nah ini saya dapat ya, makanya ketika kita terkadang kalau kita bicara seperti ini kan orang seolah-olah nih bicara teori konspirasi atau seolah mengada-ngada dan sebagainya lah. Ini saya dapatkan dari dokumen primer mereka, artinya bukan dokumen sekunder. Jadi ada satu buku yang saya dapat. Jadi saya tuh pernah meneliti kurang lebih 1 tahun di Perpustakaan Nasional. Pagi sampai sore tiap hari begitu tuh. Sampai saya ketemu dokumen tua, 800 halaman tebalnya. Itu dokumen kalau judul bahasa Indonesia itu kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda dari tahun 1762 sampai 1917. Udah di sini. 1762 sampai 1917 berarti sekitar 150 tahun. Itu yang mengeluarkan Komite Sejarah Freemason. Artinya dokumen mereka kan? Asli dong berarti. Asli dokumen mereka. Itu saya temukan tuh udah crack. Jadi yang ini saya scan gitu ya. Itu kemudian kita selamatkan karena udah tua banget. Dan petugas perpustakaan pun heran, kok Anda tahu ada dokumen ini? Saya bilang saya kan lagi nyari-nyari ketemu. Mungkin mereka udah nggak ada yang baca, udah nggak kepake, nggak taunya ini adalah tersembunyi sejarahnya di sini ya. Iya. Dari itu 800 halaman berisi foto-foto kegiatan mereka, foto-foto propaganda, tokoh-tokoh mereka nanti banyak tuh tokoh-tokohnya nanti bisa kita lihat. Kita lihat juga guys ini. Nextnya coba nextnya. Waduh. Nah ini gedungnya kan. Ini gedung apa? Ya tadi sama. Kalau tadi kan ada orangnya. Nah. Oh ini. Nah ini logo apa sih? Bintang Timur. Jadi logo bintang. Kalau ada koran namanya Bintang Timur dulu itu kan punya P. Oh iya benar. Iya. Apa hubungannya Freemason dan PKI? Ada? Ya hampir semua organisasi atau ideologi yang merusak itu kan siapa lagi kalau bukan mereka yang buat. Jadi dan doktrinnya sama. Freemason ini dia punya doktrin, dia punya puncak ideologinya itu adalah paham humanisme, meletakkan manusia berada di atas Tuhan atau superior di atas Tuhan, supreme being sebutannya. Berhak mengatur diri sendiri, berhak membuat aturan sendiri. Dan itu sama juga dengan komunisme. Komunisme itu ada buku judulnya, saya lupa tebal bukunya tentang munculnya komunisme di Indonesia kalau nggak salah judulnya. Itu dikatakan asas dari komunisme itu yang tertinggi itu tentang humanisme. Jadi humanity above all, kemanusiaan di atas segala-galanya. Jadi pengabdiannya itu kepada kemanusiaan. Semuanya tuh makanya ada berkorban kepada manusia gitu. Sampai Tuhan juga berkorban sama manusia deh. Ya. Nanti saling terkait tuh dengan ideologi atau dengan paham-paham lain, paham pluralisme agama misalnya. Semua agama sama selama mengajarkan kebaikan, kemanusiaan, toleransi, perdamaian. Moderasi beragama. Iya, moderasi masuk. Coba bayangin ada satu buku judulnya Lubang Hitam Agama. Di situ ditulis tuh nanti orang Islam jangan kegeeran, cuman orang Islam saja yang masuk surga. Nanti pejuang-pejuang kemanusiaan kayak Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King masuk surga. Nggak perlu jadi muslim. Nggak perlu jadi muslim. Makanya di Barat ada namanya kampanye morality without religion, moralitas tanpa agama. Artinya menurut mereka manusia itu bisa hidup bermoral tanpa agama. Bahkan katanya seorang ateis pun kalau dia tuh jadi orang baik, ya akhirnya nggak masalah dia nggak beragama. Jujur saya dulu gitu. Bahkan nanti misalnya ya, mereka kan punya kampanye, punya propaganda namanya gini, agama itu persoalan batin bukan persoalan lahir. Satu contoh misalnya, ada orang yang diajak untuk ayolah pakai hijab, nggak perlu, yang penting kan hati saya bersih. Nggak perlu pakai hijab, yang penting hatinya. Yang penting hatinya dihijab kan. Yang penting hatinya dihijab. Berarti hati ditutupin dong dari kebenaran kan gitu. Kalau saya bisa jawab tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita ajak dia, ayo pakai hijab, nggak perlu, yang penting hati saya bersih. Kalau gitu nggak perlu keramas, yang penting hatinya bersih. Ya kan? Oh iya benar. Nggak perlu keramas, yang penting hatinya bersih. Benar. Nah ini kan nanti ada orang misalnya gini, nggak penting pemimpin kafir, yang penting nggak korupsi. Nanti gitu. Arahnya tuh ke sana. Jadi memang halus propaganda mereka tuh. Sangat halus tentang toleransi, tentang perdamaian. Kalau tentang toleransi Islam gak usah diajarin lah. Itu rekam jejak sejarahnya tuh jelas. Iya. Gak ada. Coba Mas Hari cari ya di dalam dokumen sejarah. Pernah nggak ada rekam jejak sejarah ketika umat Islam berkuasa
kemudian umat Islam melakukan kezaliman terhadap kelompok agama lain. Nggak pernah. Di Andalusia 8 abad loh, 800 tahun, nggak ada tuh cerita tentang orang Yahudi didiskriminasi, orang Kristen diskriminasi. Yang terjadi apa? Mereka belajar di madrasah-madrasah Islam. Bahkan ada Paus Sylvester II, dia belajar tuh di University of Cordova. Bahkan mereka pada itu kan abad pertengahan ya. Abad pertengahan itu orang-orang ilmuwan barat dia bilang kalau mau mengetahui ilmu pengetahuan belajarlah ke Andalusia. Sampai seperti itu. Dan gak ada rekam jejak sejarah umat Islam melakukan kezaliman terhadap kelompok agama lain. Menurut data bahkan ya sebelum keruntuhan Islam 1924 itu Yahudi kan under Islamic rule ya kan selama apa dari Rasulullah sampai baru runtuh 1924 itu kan mayoritas di dunia ini pemerintahan yang memegang Islam gitu ya. Gak ada pembantaian Yahudi, gak ada pembantaian Nasrani, gak ada. Setelah itu baru ada kan. Betul. Setelah runtuhnya namanya inkuisisi. Inkuisisi itu luar biasa. Ada orang yang nggak mau yang istilahnya nggak mau masuk ke agama mereka kan, pilihannya nggak mau masuk ke agama mereka, pergi tanpa membawa harta benda atau mati. Atau mati. 3 tuh pilihannya. Nah yang mempertahankan itu ya ada yang disiksa luar biasa. Itu kan kita bisa lihat tuh dokumen-dokumen sejarah. Kalau Islam ya misalnya soal toleransi lah, kode etiknya jelas dalam Al-Qur'an. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kita terhadap satu kelompok membuat kita berlaku tidak adil. Nggak boleh kita misalnya karena semata-mata beda agama melakukan diskriminasi terhadap agama lain, nggak boleh. Ini yang ditampilkan pejuang Palestina itu ketika banyak yang meninggal pasukan IDF mau diselamatkan pakai helikopter, helikopternya nggak ditembak ya? Ditembak. Bahkan nih mereka yang ditawan kan bawa binatang piaraan itu, ada yang bawa anjing. Itu anjingnya dari awal ditahan sampai dia dibebaskan utuh masih tetap gemuk nggak kurus nggak, artinya kan dikasih makan itu anjing. Benar. Itu value-value yang dipertahankan tapi secara propagandanya difitnah begitu ya. Inilah yang saya pikir ketika kita berbicara tentang jaringan Yahudi, jaringan Zionis, kita tidak hanya berbicara tentang soal gimana gerakan politik mereka, tetapi ada yang lebih berbahaya. Makanya saya katakan di salah satu podcast itu saya katakan kalau di Palestina orang itu digenosida secara fisik, ya. Di luar Palestina umat Islam tuh digenosida akidahnya, pemikirannya melalui paham sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang di Palestina genosida fisik langsung mati orangnya. Yang di luar Palestina orangnya masih hidup tapi hatinya mati, sehingga nggak peduli dia ketemu sama penjajah sampai hahaha gitu ketawa-tawa. Orang makan produk boykot sambil ngakak gitu kan ya. Tapi sekarang justru yang non muslim yang mulai sadar. Ini kan menarik. Non muslim mana sadar which side is the evil side udah mulai tahu orang kan gitu ya. Sebelum masuk ke situ Ustaz, kita kembali ke gambar ini banyak kemarin Ustaz. Betul. Logonya mirip logo salah satu partai. Ya nanti kalau soal simbol nanti kan memang mereka kan juga bergerak lewat menggunakan simbol ya, semiotik. Simbol itu kan sebenarnya identitas ya. Yang divisualkan itu simbol kan. Nah, makanya nanti banyaklah simbol-simbol mereka tuh. Nanti di antara satunya. Besok jadi seru nih kalau kita ke Pasar Baru lihat gedung ini jadi tahu sejarahnya. Nah ini gitu. Di gedung ini ya dulu ada namanya tokoh Dix van Hinloven Laberten. Ini tokoh Freemason, tokoh Teosofi. Jadi sebelum ke situ ya saya bicara tadi ya. Jadi ada 2 organisasi yang besar berpengaruh pada masa lalu itu yang mempengaruhi elit-elit nasional. Yang satu namanya Freemason, yang satu lagi Teosofi. Freemason ini gerakan politik dan gerakan keagamaannya. Nah, Teosofi dia gerakan pemikiran dan kebatinannya itu. Artinya 2 ini kuat ketika itu. Itu mereka juga atau gimana? Iya mereka. Kalau kita runut sejarahnya gitu ya secara kronologis ya 1717 kan berdirinya Freemason di Grand Lodge of England di Inggris. 1796 berdiri Zionisme Internasional di New York Amerika. Kemudian 1897 Kongres Zionis pertama di dunia di Basel, Swiss. Ketika Kongres Zionis pertama di Swiss itu yang ya tokohnya Theodor Herzl itu kan
bukan hanya dari Eropa, dari Batavia, dari kita nih, dari Hindia Belanda, dari Indonesia ini datang orang-orang Yahudi ke sana. Artinya orang-orang Yahudi yang ketika itu ada di Indonesia bukan hanya di sekedar pebisnis, bukan Yahudi sekedar gen saja, tetapi dia punya kepedulian politik untuk mendukung Zionisme internasional, dan itu bisa kita lihat dalam dokumen-dokumen sejarah. Bahkan banyak selebaran-selebaran yang disebarkan oleh Zionisme internasional ke orang-orang Yahudi sini, mari bantu saudara-saudara kita di sana. Nah itu kan itu 1897 berdiri Kongres Zionis pertama di Swiss itu. Tokoh-tokoh Yahudi di Batavia datang, diantaranya ada keluarga namanya Robert Casuto. Nanti bisa di browsing tuh, ada para pebisnis yang ada di sini. Di Pasar Baru kan dulu banyak pebisnis Yahudi. Mereka bukan hanya jual jam, jual apa, tapi dia punya kepedulian untuk membantu Zionisme. Jadi yang ada di sini usahanya memang seperti ada SOP untuk keuntungannya bantu sana gitu. Iya. Dia menggalang dana. Dari dulu berarti udah kayak gitu. Termasuk kalau di Surabaya tuh di Jalan Tunjungan itu. Tunjungan Plaza? Iya, di jalan sekarang kan Jalan Tunjungan namanya. Nah itu dulu kan banyak toko-toko Yahudi jual jam, jual apa. Tapi memang kemampuan ekonominya bangsa Yahudi memang pinter-pinter ya untuk berekonomi gitu ya. Tapi mereka punya SOP untuk yang sukses. Berapa persen? Kalau kita berapa persen dizakatin atau di zakat wakaf gitu ya. Al-wala al-baro gitu. Ada mau sedekahin buat bikin pesantren, buat bikin. Kalau itu mereka fokus untuk pendanaan, membangun negara Yahudi. Diserukan kepada mereka untuk membantu berdirinya Israel. Berdiri negara Yahudi ya. Karena mereka nggak punya negara kan. Nah itu kan 1897 Kongres Zionis pertama. Kemudian 1917 Perjanjian Balfour. Ya kan, dengan Inggris. 1948 deklarasi negara Israel. Nah itu nggak bisa, kronologis itu tidak bisa dilepaskan. Artinya dari mulai Freemason 1717, Zionisme internasional, Kongres Zionisme sampai berdirinya negara Israel. Jadi atau deklarasi ya, bukan berdiri lah. Dia kan mengklaim ya, mendeklar Israel. Ini jelas guys, untuk kalian yang pro Israel, sebelum 1948 nggak ada tuh negara Israel. Googling aja peta sebelum 1948 itu namanya Palestina saat itu gitu kan. Gara-gara Balfour aja berarti saya. Perjanjian Balfour 1917. 1947 tuh foto-fotonya mereka itu imigran ke sana semua. Sampai ada kalau nggak salah itu kartu imigrasinya Simon Peres untuk menjadi warga situ ya Ustaz ya. Batu Ustadz bilang tadi relate banget tuh. 1948 tuh baru berdiri negara. Itu kemerdekaan maksudnya? Mereka mendeklarasikan. Artinya kan kalau mendeklarasikan sepihak kan. Kan kalau sebuah negara berdaulat kan butuh dukungan internasional. Yang mendukung mereka paling ya yang sekutu-sekutu mereka saja. Dulu belum ada PBB. 1948 kayaknya belum ada ya? Ya udah ada atau belum? Udah ada, ya. 1948 tuh. Jadi mereka mendeklarasikan kan. Artinya mendeklar secara sepihak berdirinya Israel, negara Israel. Dan ketika itu memang luar biasa. Artinya dunia juga terkejut kan. Artinya ini gerakan ini kan dibangun bukan setahun 2 tahun. Artinya ada upaya-upaya untuk mereka mengambil wilayah Palestina itu. Mungkin mereka dapat keberpihakannya ketika isu Holocaust kali ya. Iya. Gara-gara itu kan dijual sama mereka. Itu di podcast kita juga guys, itu yang kita jelasin kemarin bahwa Rothschild itu sengaja kemudian membiarkan terbantai itu menyiapkan dokumentasinya biar kemudian nanti warga Israel akan warga Yahudi akan diterima. Ternyata konsep mereka boleh juga sih untuk sampai ke sana. Setelah itu gimana? Dari 1948 jadi negara Israel di Indonesianya? Di Indonesia bahkan saya ada foto yang tadi saya kasih itu ada di Surabaya ada perayaan Yahudi Belanda merayakan berdirinya negara Israel. Dirayakan di sini? Iya, ada perayaan. Di mana? Di Jakarta atau di Surabaya? Di Surabaya. Ada tiketnya juga untuk perayaannya. Artinya ini kan ada link ya, ada jaringan, makanya disebut jaringan kan. Ya. Bahkan tahun 1926 ada majalah terbit di Padang dan di Batavia, namanya Eretz Israel. Eretz Israel itu artinya di Holy Land of Israel. Artinya tanah suci kan. Itu ada majalahnya di sini. Bahasa Belanda juga? Ya bahasa Belanda. Artinya mereka kan propaganda. Perang itu kan bukan hanya, apalagi sekarang nih dalam dunia kontemporer kan perang kan bukan hanya militer. Yang lebih menusuk ke jantung lawan kan melalui propaganda kan. Ghazul Fikir ya. Ghazul Fikir melalui cuci otak, melalui proksi. Mana. Makanya dulu tuh
pernah ada pernyataan mantan Kasat Pak Jendaria Mijatria Kudu. Beliau katakan nih, ada waktu itu beliau bilang kurang lebih 60.000 intelijen asing yang bergerak di Indonesia. Ini kan bukan hanya bergerak dalam militer. Intelijen asing itu artinya dia melalui mendirikan LSM yang liberal, yang sekuler, yang mengusung paham pluralisme, yang melakukan upaya-upaya merusak akidah kaum muslimin. Itu kan seperti itu. Artinya gimana dapat pemdanaan gitu ya? Nah, 60.000 kan bukan dia yang kecil gitu ya. Itu siapa yang bayarin gitu, siapa yang ngidupin gitu. Dan kok mau aja gitu ya? Itu gimana Sat? Itu ada tarbiyah khusus ya buat mereka gitu? Atau pendanaan khusus itu gimana? Ya pasti ada, kalau pendanaan kan pasti ada. Banyak banget itu berarti. Pendanaan mereka juga kuat kan. Dan mereka kan pebisnis mereka juga kuat. Gitu. Artinya ya soal pendanaan ringan lah. Yang kita ini kan sekarang mereka menggunakan proxy ya. Kemudian menggunakan berbagai organisasi mantel lah, organisasi yang artinya namanya bisa jadi bukan Zionis atau bukan Zionisme, ya, tetapi program-programnya sama mereka, artinya atau membuka jalan kepada mereka. Nah, ini kan yang kita harus waspadai. Makanya organisasi Freemasonry dan Theosophy itu udah ratusan tahun di Indonesia. Nah awalnya organisasi apa yang besar gitu yang kemudian ya ada keterkaitan lah gitu, misalnya sedikit gitu. Misalnya kayak di Gunung ini setelah dipakai sama Loji itu jadi apa ini? Apanya? Maksudnya maksudnya jadi apa, kemudian dipakai oleh organisasi lain atau gimana? Ya jadi tempat kumpulnya mereka. Termasuk ini kan itu ceramah umum pertama Budi Utomo tentang Theosophy dan dalam kaitan dengan Budi Utomo di gedung ini. 1909. Theosophy dalam kaitannya dengan Budi Utomo. Iya. Oh, lah di sini berarti udah ini dong digambarkan bahwa Budi Utomo itu adalah salah satu ini. Ya kita nggak bisa melepaskan ya. Makanya saya menyebut pengaruh kuat Freemasonry di Budi Utomo. 1909 ya. Jadi dokumen yang saya punya itu kan gini, yang tadi itu yang 800 halaman, itu kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1762 sampai 1917. Itu sekitar 150 tahunan. Ada lagi buku yang selanjutnya, Freemasonry di Indonesia itu dari tahun 1917 sampai dari tahun 1917 sampai 1961. Artinya sampai dibubarkannya Freemasonry, ya. Oleh Presiden Soekarno, dan itu Kepresnya udah dicabut ketika presidennya berganti. Jadi ada apa namanya Kepres itu. Makanya ada yang bilang begini misalnya, apakah Freemasonry itu hanya di Indonesia ya fiktif atau nyata? Artinya apakah ini organisasi yang cuman diada-adakan atau nyata? Saya bisa jawab. Saya bilang kalau misal tuh Freemasonry itu organisasi fiktif di Indonesia, kenapa Soekarno membubarkan dengan Kepres? Apa nggak ada kerjaan? Ini kan masa organisasi halu dipakai Kepres gitu kan? Kepres luar biasa. Berarti kan organisasi besar tuh ya? Iya, organisasi besar. Jadi kalau ada yang bilang itu fiktif aja, nggak ada, dibubarin sama Kepres. Iya. Berarti organisasi besar resmi lagi. Tahun 1961 ya itu kan itu besar. Resmi, besar. Jadi bukan organisasi bayangan. Kemudian kalau organisasi yang fiktif, kenapa Kepres yang kemudian dicabut lagi? Pada era presiden yang saya nggak bisa sebut lah, tapi clue-nya dia pernah mendapat Medal of Gold, medali emas dari Simon Peres Institute atau Yayasan Simon Peres. Ini 1926, coba scroll lagi ke atas ya. Nah ini Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda. Jadi gini Mas Ari ya, kalau kita bicara soal ini, artinya bukan kita nih anti nasionalisme enggak, tapi kita membicarakan tentang fakta sejarah. Nasionalisme kita nggak perlu diragukan lagi lah. Kita cinta negara ini, kita cinta Indonesia. Tapi kan dokumen sejarah ada yang perlu diketahui ketika misalnya ada upaya-upaya merusak Islam melalui doktrin-doktrin, melalui paham-paham, ada upaya memarginalkan umat Islam. Nah, ini kan orang-orang harus tahu. Artinya ketika kita membongkar soal ini berdasarkan data sejarah yang apa adanya gitu loh. Bukan kita artinya ini anti nasionalisme enggak. Justru sekarang yang teriak saya bineka dia korupsi. Saya bineka, saya Pancasila dia korupsi. Harga mati ya. Kayak harga mati. Harga pas. Waduh, jadi ini Kongres Pemuda pertama Sumpah Pemuda 2026 ini didukung atau didukung. Artinya ada dukungan dari mereka, dari Freemasonry.
Oh, oke. Bahkan anggota-anggota mereka juga hadir, termasuk Kongres Jong Sumatera dan Bon, Perhimpunan Pemuda Sumatera. Itu ada juga dukungan. Ya, banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang terpengaruh dengan Freemason dan Teosofi. Oh, itu ada nanti di gambar-gambar selanjutnya. Next, Pak. Ini datanya benar-benar. Nah, ini yang pembawa Freemasonry ke Batavia nih, ke Hindia Belanda, ke sini ke Jakarta sekarang ya. 1762. Lavoisier. Nah, itu anggota VOC. Ya. Beliau ini orangnya, ini yang dianggap bahasa Indonesia itu terpilih, pilihan. Iya. Oh. Anggota Freemason dan anggota Illuminati. Waduh. Karena di satu buku dia disebut sebagai kelompok cahaya. Kelompok cahaya itu masuk kelompok Illuminati. Ya, maksudnya pemberi apa namanya pencerahan. Dan gitu ini menantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reinhard de Klerk, dan itu anggota Freemason. Berarti Gubernur Jenderal juga iya. Ya, kebanyakan dari mereka anggota Freemason. Oh. Itu artinya kalau kita bicara seperti ini kan kita ada dokumennya, ada bukti sejarahnya. Kalau misalnya yang nulis dari kelompok Islam saja orang kadang nggak percaya. Ini sumbernya dari mereka juga dari kan? Dari mereka. Misalnya ada buku yang ditulis oleh Jane Gelman Taylor. Udah ada terjemahnya tuh, judulnya Kehidupan Sosial di Batavia. Ini menjelaskan nih tentang Freemasonry di Batavia, termasuk tentang apa namanya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tentang Radermacher. Dan bukan, kalau kita berbicara tentang satu organisasi yang artinya punya pengaruh besar, artinya kita kan berbicara apa yang dia berikan kepada masyarakat kan, terutama tentang doktrinnya, tentang ajarannya, tentang pahamnya. Ya tadi termasuk yang tadi saya sampaikan, mereka rata-rata itu para humanis, membawa paham humanisme di tengah-tengah masyarakat. Paham humanisme itu nanti turunannya banyak banget tuh. Ada rasa bangga sebenarnya bahwa Indonesia walaupun coba diduduki 300 tahun itu nggak keambil juga ya. Alhamdulillah. Coba kalau kayak ke Palestina tuh berapa bulan udah selesai gitu kan. Waduh, Masya Allah. Makanya kita nih kan kita luas ya. Negara kita berbeda dengan di Timur Tengah. Timur Tengah kan perbatasannya dekat-dekat aja. Iya, benar-benar. Nah, untuk menaklukkan kita nggak bisa pakai tentara, susah, luas. Akhirnya melalui proksi, melalui perusakan pemikiran, melalui brainwash. Untuk kalau adu domba gitu. Adu domba. Kalau lewat militer, dari Jakarta ke Papua aja berapa jam? Ke Medan, ke Aceh berapa jam? Luas. Harus lewat laut lagi kan? Artinya luas. Dan ini disampaikan sama Jenderal Yemijar Kudu, mantan Kasat nih. Dia bilang untuk Indonesia mereka mikir-mikir kalau melakukan serangan militer karena luas kan. Salah satu caranya gampang. Sediakan remote TV di rumah, sediakan channel-channelnya. Udah biar aja terbrainwash di situ. Mereka yang milih. Tinggal pilih apa tuh, diisi. Mereka yang ini tinggal kayak etalase, udah ada diisi, semua tinggal ini. Mereka semua itu sih. Iya, mau yang artinya goyang, ngebor, ngecor apa sih? Iya, benar. Atau lewat internet juga bisa ya? Atau lewat internet. Artinya itu kan kalau era sekarang ini kan perang nggak mesti militer kan? Iya, benar. Yang berbahaya itu kan ketika masuk ke dalam rumah kita, dirusak. Ada yang berbagai macam kan paham-paham yang merusak itu kan sekarang. Wah, kalau di beberapa episode yang lalu ada kesepakatan katanya jika satu negara sudah menggunakan menerima hutang, bahwa negara itu merdeka tapi harus menanggung hutang. Yang waktu Indonesia juga menanggung hutang Hindia Belanda dulu kan. Maka kita sudah menjajah negara tersebut tanpa harus peperangan. Berarti kalau hutang kan istilahnya trap ya, jebakan. Jebakan ya. Itu untuk mengikat itu. Allah, ini mulai terbuka semua tabirnya ini sedikit demi sedikit. Monggo silakan lagi. Saya lanjut. Pendiri masyarakat Batavia. Ini ada dulu organisasi namanya Perhimpunan Masyarakat Batavia untuk Kesenian dan Ilmu Pengetahuan. Nah, ini gedungnya nih, bawahnya nih. Yang sekarang sekarang yang jadi gedung Museum Nasional. Dulu tempat Monas. Gedung ini Museum Nasional bukan Monas. Gedung Museum Gajah. Museum Gajah. Namanya kan Museum Nasional. Oh, ini nih, ada gajahnya nih. Iya. Kalau Monas kan Monumen Nasional. Oh iya. Dia beroperasi di sini. Ya, di Perhimpunan Ilmu Pengetahuan untuk Kesenian dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Kesenian Batavia. Zaman Soekarno diganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia LKI. Kemudian Thomas Stanford Raffles juga pernah di sini. Segala macam. Jadi memang kedok mereka nih, misalnya nih Mas Ari ya,
ada propaganda tentang kearifan lokal. Sebenarnya bagus kan, artinya selama tidak bertentangan dengan akidah, tentang syariat, ke tradisi kan biasa. Tetapi mereka, program mereka itu justru nanti ujung-ujungnya itu meletakkan agama di bawah tradisi. Jadi segala sesuatu apapun nanti yang walaupun bertentangan dengan agama, mereka tabrak tuh. Walaupun nggak masuk di akal. Itu kan banyak lah. Kalau kita sebut banyak. Iya, nggak bisa masih banyak keterbatasan yang nggak bisa kita ungkapkan gitu. Soalnya terlalu menakutkan kalau kita tahu gitu ya guys ya. Kalau era sekarang kan kita salah-salah ucap dianggap ujaran kebencian lah. Benar. Bermain di situ juga kan. Iya. Ada trap-trap lain gitu yang kena. Gitu. Next. Jadi kita tahu ya kalau kita ke Museum Gajah jadi tahu, kemudian ke Gedung Kimia Farma di Kawasan Baru jadi tahu gitu. Nah, ini kan tadi tuh di gedung ini, gedung Museum Gajah atau Museum Nasional, sepertiga anggotanya itu adalah anggota Freemason. Ini berdasarkan dokumen dari Oud Batavia. Tulisan Dihan halaman 649. Kemudian ada organisasi sejenis misalnya Dutch Society Haarlem di Belanda dan The Royal Society di Inggris dan Jerman. Ini artinya jadi mereka kan punya berbagai macam organisasi mantel, kedok. Kalau sekarang kan kedok interfaith dialog. Iya. Yang kemarin rame itu kan. Benar-benar interfaith dialog antar agama, tetapi yang terjadi apa? Mendoktrin, memaksakan mereka, memaksakan keyakinan mereka, propaganda mereka. Bayangkan program kaderisasi ulama, program pendidikan kaderisasi ulama, tapi yang ngisi dari American Jewish Committee. Zaman Somponsori salah satu kedubes yang menjadi sekutu. Kita tahu lah sekutu genocide. Makanya slogan moderasi beragamanya dari sana gitu ya. Terus yang dibicarakan tentang Islamofobia. Padahal kalau mau bicara tentang Islamofobia, Islamofobia terbesar abad kini itu ya yang terjadi di Palestina dong. Orang di genocide itu Islamofobia banget itu. Iya benar. Jangan kita dipaksakan ke kita. Mereka justru yang artinya Islamofobia parah itu ya. Iya. Itu udah penghapusan etnis, itu lebih parah lagi. Waduh, coba lanjut. Oh, ini seperti kekerasan. Ya ini ya, kan tadi diungkapin sama antum dia. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumen sejarahnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Buku tentang kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda 1767 sampai 1917 yang diterbitkan oleh Komite Sejarah Freemason. Artinya sekitar 1500 tahun. Tebal tuh. Jadi ada foto-fotonya, ada program-programnya, segala macem lah. Bukunya antum ada? Ada di kopian. Karena kan itu udah rusak pasti udah. Buku 1500 tahun, buku 150 tahun yang lalu. Iya. 1917 kan tuh. Terbitnya tahun 1917. Itu bahasanya Belanda ya? Bahasa Belanda. Nah, ini kemudian ada buku daftar nama anggota Freemasonry di Hindia Belanda dari tahun 1760 sampai 1860. Nah, ditulis oleh mereka, artinya ini dokumen-dokumen primer mereka. Jadi bukan valid berarti ya? Valid, bukan dokumen yang kita bikin. Gitu loh. Artinya ini dokumen dari mereka. Kemudian lagi lanjut ke bawahnya itu misalnya laporan tahunan Komisi Pendidikan Netral Loji Bintang Timur di Batavia, Loji yang tadi itu. Kemudian tentang kenang-kenangan organisasi Freemason di Hindia Belanda. Artinya ini memang dokumentasi mereka. Mereka itu dulu ada namanya pendidikan netral. Pendidikan netral itu artinya apa? Kedoknya ini diajarkan semua agama, tetapi ujung-ujungnya itu pluralisme agama. Semua agama adalah sama. Oh, itu ke sana. Arahnya ke sana. Iya, makanya mereka dulu mendirikan namanya organisasi pendidikan netral, sekolah netral. Makanya dulu ada Allahyarham Dr. Muhammad Nasir ya, ulama kita nih, mantan Perdana Menteri NKRI pertama. Dikatakan sekularisme itu pada intinya itu adalah netral agama. Nanti ujung-ujungnya semua ajaran agama dibuang. Agama nggak boleh dibawa ke ruang publik. Agama hanya persoalan batin, bukan persoalan lahir. Nanti ujung ke situ tuh. Itu narasinya dibawa ke sekarang masih ada ini. Masih. Nanti Pancasila jadi Catursila dong. Dulu kan Presiden SBY saya ingat banget tuh. Presiden SBY sekitar tahun 2004 itu mengkritik goyang-goyang yang inilah, gitu ya, yang nggak sesuai dengan kebudayaan kita. Apa jawaban mereka? Apa kritik mereka terhadap Presiden SBY ketika itu? Mereka protes. Negara tidak boleh mengatur urusan goyang. Coba bayangin. Kemudian ada katakanlah seleb ya. Dia bilang my body is my right. Tubuhku adalah hakku.
Terserah mau aku buka 1/4, sebagian atau ngablak sekalian, this is my right. Padahal kalau sudah dibawa ke ruang publik kan udah ada aturan publik. Iya, mata yang lain mata orang. Iya, kalau dia mau jungkir balik di kamar sendiri sih nggak masalah. Benar-benar. Ini kan dibawa ke ruang publik, maka Anda ada hukum publik. Ada aturannya. Jangan ketika dibawa ke publik dikata ini my privacy. Ini my right. Ini hak saya. Loh, Anda di depan publik kok. Kecuali di kamar mandi sendiri atau di kamar jungkir balik mau ngapain terserah dia. Iya, benar. Kalau sudah dibawa ke ruang publik maka ada aturan publik, ada hukum publik, ada aturan-aturannya. Nggak bisa mengatakan ini privasi, ini kebebasan berpendapat. Kan kedoknya gitu. Ini kebebasan berekspresi. Iya, misalnya keluar ke publik itu pakai kaos gambarnya menghina presiden atau gimana kan? Dihukum kan? Iya. Iya, berarti kan nggak bisa. Baju saya nggak bisa ngomong gitu kan? Gitu. Kan kita hidup nih kan harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya kita seperti ya di rimba. Siapa yang kuat harus ada diatur. Kalau nggak diatur kacau kan, chaos hidup ini. Orang saya berhak menghina Mas Ari juga terserah mau menghina saya. Itu kan kalau nggak ada aturannya. Tapi kebanyakan peraturan yang dicanangkan ini standar ganda. Ya gitu. Ya termasuk doktrin, misalnya Freemason kan punya doktrin di antara liberty, fraternity, equality. Itu berlaku nggak sama umat Islam di Palestina soal fraternity, soal persaudaraan? Nggak ada. Terhadap umat Islam di tempat-tempat yang mana yang sekarang mengalami kezaliman, nggak ada tuh yang namanya persamaan. Itu milik Yahudi ya? Liberty. Iya dong, itu termasuk doktrin mereka. Loh, tapi itu juga yang dikeluarkan sama Napoleon. Prancis ya benar. Napoleon Bonaparte. Termasuk itu Napoleon. Napoleon Bonaparte kan dia memasarkan tadi kan jargon tadi kan liberty, equality, fraternity. Itu mereka mengeluarkan itu sambil kemudian menjajah bangsa Arab kan? Termasuk soal HAM kan berlaku. Kalau sama mereka nggak berlaku tuh. Tapi kalau kita, dipaksakan banget hak asasi manusia. Jadi pada saat itu mereka tuh sambil jajah Aljazair, sambil jajah Maroko, tapi ngomongnya itu. Iya. Jadi mereka kan itu tanda ganda berarti. Iya. Jadi yang perlu kita pahami gitu ya. Terkadang kita menganggap remeh kan ya soal propaganda, soal brainwash gitu ya. Padahal ini kan dampaknya luar biasa. Hasil dari brainwash itu kan yang kita tahu ada 5 orang berkunjung ke Israel di tengah umat Islam yang lagi begini. Ini kan luar biasa, komunisnya luar biasa tuh, mati hati nuraninya itu. Udah terpapar ini berarti. Jelas. Coba next. Ini mudah-mudahan yang nonton episode ini kita lebih teredukasi atau minimal share ke teman-teman yang lainnya bahwa ada fakta yang seperti ini. Ini kan laporan tahunan 1936-1937 Freemasonry di Pengalengan, Bandung. Di Pengalengan tuh ada saya dokumen. 1937 loh. Ini dokumen Logi Persaudaraan di Surabaya tahun 1934. Kemudian majalah Starlight itu di Batavia. Kemudian di majalah Freemason di Hindia Belanda itu di Semarang ya tahun 1819 sampai 1940. Nah di antara redaksinya itu ada, ini kan bukan nama barat nih, Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo. Kayaknya itu nama lumayan populer itu di sejarah dia. Nanti bisa dicari. Oh iya benar-benar. Nah terus ada lagi misalnya tuh ada apa yang kutemukan sebagai orang Jawa untuk roh dan jiwa Freemason. Ini dokumen-dokumen yang ada. Ini kayak semacam doktrin juga ya, semi doktrin ya. Iya. Nah ini kalau kita melihat dari sepak terjangnya kan memang pengaruhnya kuat. Ketika itu terhadap elit modern kita. Makanya jangan heran nih, Mas Ari, misalnya kita kan mayoritas Muslim. Ya. Tetapi sampai sekarang umat Islam termarginalkan, ya kan? Iya, karena upaya-upaya ini kan. Sebenarnya gini, mereka termasuk sukses untuk menanamkan di beberapa ini kan, ibaratnya kayak semacam cuma menang banyak gitu ya. Iya. Udahlah, yang penting jadi orang baik aja gitu kan, itu intinya gitu. Jadi untuk mendalami agama juga nggak benar-benar mendalami gitu. Karena dianggap kesannya kalau kita belajar agama secara lebih beragama itu kuno gitu kan. Makanya kan gini, di antara program mereka misalnya mereka ingin membangun namanya agama kemanusiaan atau etika kemanusiaan. Nanti ujung-ujungnya yang kampanye persis seperti kampanye di Barat, morality without religion, moralitas tanpa agama. Itu kampanye mereka. Nah, saya bisa katakan misalnya kalau ukuran mereka tuh standarnya adalah kemanusiaan, masing-masing kita beda.
Di kita misalnya ngomong maaf ya, anjing itu kasar. Di tempat lain belum tentu. Bisa jadi dasar kucing lo itu kasar. Kalau ukuran manusia beda-beda. Di Bandung misalnya dasar keong itu kan kasar. Di Jawa Tengah misalnya dengkulmu itu kasar tuh. Di Jawa Timur matamu, endasmu, gitu. Kan beda-beda kalau cocotmu gitu kan. Itu waduh. Kan beda kan kalau ukurannya etik kemanusiaan. Tapi kalau ukurannya agama standarnya wahyu kan sama. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dan semua berlaku secara universal. Nah ini mereka mau membangun itu sehingga dibuatlah propaganda bahwa agama bahwa hidup ini adalah pengabdian pada kemanusiaan. Tapi sekarang mereka lagi runtuhin sendiri. Jadi alhamdulillah ini ada hikmahnya dengan kejadian di Palestina. Orang udah mulai nggak percaya dengan yang mereka paparkan paling human right. Paling demokratis gitu kan, paling jadi seolah suara terbanyak adalah kebenaran gitu. Sekarang PBB mau suara terbanyak juga nggak digubris gitu kan. Paling human right, buktinya nggak ada menganggap orang lain tuh binatang kan gitu kan. Mulai kebuka guys, tenang aja. Jadi kita mau belajar ini jadi lebih tahu bahwa selama ini kita terbrainwash gitu insya Allah. Maksudnya secara nggak sengaja gitu ya. Ya memang artinya gini. Kita jangan mudah percaya dengan propaganda mereka. Propagandanya halus tetapi sungguhnya merusak. Tadi kan soal mereka bicara HAM tapi bungkam terhadap Palestina. Artinya ini ya dipasarkan ke umat Islam saja. Yang sama mereka nggak berlaku bagi mereka. Itu kan umat harus paham, termasuk soal isu radikalisme. Ya. Ini kan saya pernah kena soalnya. Itu jadi ketika Ustadz bilang begini, kok ternyata kita pernah ngerasain ya percikan-percikan ini ya. Kalau kita makin ngaji tentunya kita akan jadi target kan gitu. Jadi gitu banyak ustadz kita yang kemudian terkriminalisasi, terbidik radikalisasi gitu. Ternyata memang ada agendanya gitu ya. Ya kan yang disasar dalam propaganda radikalisme di mana? Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Sedangkan faktanya yang terjadi radikalisme di mana? Ada organisasi separatis di mana? Kita tahu sendiri lah. Ya kan disebutnya bukan teroris, disebutnya kelompok bersenjata. Dan nggak diapa-apain itu ya? Nggak diapa-apain. Artinya udahlah. Propaganda mereka ini jangan sampai kita ini terpengaruh gitu loh. Kita Islam punya aturan-aturan yang sangat menghargai kemanusiaan, luar biasa. Jangankan dalam kondisi perang, dalam kondisi damai, dalam kondisi perang aja coba. Gak boleh membunuh anak-anak, gak boleh membunuh perempuan, gak boleh membunuh orang tua, gak boleh merusak tempat ibadah, gak boleh membunuh rahib-rahib atau pendeta mereka, gak boleh membakar fasilitas umum, menebang pohon. Ini Islam dalam kondisi perang tuh, apalagi dalam kondisi damai. Makanya ini kan mereka nih memasif gitu ya, ibaratnya untuk memframing Islam gitu dengan gaya seperti ini soal paling kemanusiaan gitu. Tapi orang Islam dibantai, kemudian ethnic cleansing gitu kan. Tapi kalau yang community Islam yang dibilang teroris. Padahal pembantai terbesar di dunia kan kita sebutin Mao Zedong, Stalin, siapa lagi Hitler. Siapa lagi tuh Westerling misalnya. Nggak ada yang muslim gitu ya. Tapi Islam itu terorisnya. Nah itulah. Ya kalau minoritas misalnya. Minoritas di India sekalipun habis gitu kan. Minoritas Buddha ada di Cina, Uighur habis. Minoritas di Yahudi di Palestina habis. Srebrenica juga gitu di antara Katolik. Habis juga muslimnya. Tapi terorisnya apa? Islam. Jadi kalau kita bicara seperti ini jangan menganggap bahwa channel Mas Ali Untung ini radikal. Jangan, justru kita mengedukasi. Biar masyarakat tidak termakan dengan propaganda yang menyesatkan. Udah bertahun-tahun sih sebenarnya. Iya, ini kan kadang orang banyak terpengaruh bahwa dengan isu radikalisme, isu toleransi. Sehingga memposisikan seolah-olah Islam biang keladi gitu loh. Ya memang sebenarnya pencitraan sebagai Islam disudutkan tuh udah proyek lama sih sebenarnya. Tapi sekarang Allah punya cara bagaimana untuk mengembalikan nama baiknya, dan yang udah pencitraan jadi yang bagus ternyata memang yang paling jahat di sini kan. Ini ada lanjutan nih Ustaz? Ada lanjutannya. Nah ini kan dokumen mereka. Jadi yang dipaparkan sama Ustaz ini adalah
ini dari mereka loh, bukan dari literatur Indonesia atau literatur Muslim, tapi asli dari mereka sendiri ya, Ustaz ya? Aslinya dokumen primer mereka. Jadi mereka sendiri yang ngebuka ini kan? Oh gitu. Lanjut. Nah ini yang lanjutan dari yang buku 800 halaman tuh. Ini tulisan Paul van der Voort, dia tulis Freemasonry in Indonesia from Radermacher to Sukanto 1762 sampai 1961. Jadi kalau yang tadi kan 1762 1917 ini lanjutannya sebenarnya 1917 nih, 1917 1961. Ini yang terbaru. Nah, ini kalau browsing nama Raden Said Sukanto, nanti ketahuan nih siapa dia. Dan di organisasi, di institusi dia itu ada doktrin humanity above all, kemanusiaan di atas segala-galanya. Ya, mirip dengan doktrin mereka. Itu ya? Iya. Monggo silakan Google, saya belum tahu ya. Jadi teman-teman yang googling-nya Raden Said Sukanto ya. Ini ternyata keluaran dari Ohio. Iya. Diterbitkan di Ohio ya? Iya, Ohio. Tahun 76 ini? Iya, tahun 76. Waduh, udah ada aja Ustaz ya. Di kalangan pribumi. Oh, jadi nama-nama anggota Freemason Indonesia ini? Iya. Ditulis di situ? Iya, data-data nama-namanya. Cari aja bukunya guys. Siapa tahu langsung kebuka tuh. Dan usaha-usahanya bisa kelihatan tuh. Iya. Artinya kalau kita bicara misalnya nama-nama yang disebutkan di situ, ya bisa jadi mereka terpengaruh tanpa sadar, ada juga yang terpengaruh sadar gitu. Artinya dia memang punya paham itu, tapi ada juga yang mungkin dia nggak sadar, ngikutin aja. Tapi dia menjalankan programnya tanpa misalnya mempropagandakan. Yeah. Kan ada yang sekedar meyakini saja, tidak mempropagandakan. Ada yang jadi propagandis ya kan? Oh, jadi ada yang aktif, ada yang pasif. Ada yang aktif, yang pasif. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam visi misi gerakannya gitu ya? Iya. Jadi memang mereka dan lobby Zionis ini yang disasar kan bukan orang biasa. Iya. Rata-rata orang-orang top leader, orang yang punya keturunan yang berpengaruh gitu ya. Kalau orang lagi ngopi di pinggir jalan nggak mungkin direkrut jadi anggota Freemason, apa pentingnya? Oh, pantas. Di salah satu podcast kita waktu itu ada anak-anak dan ibu-ibu orang Yahudi yang ditawan sama Hitler yang kemudian minta tebusan ke Rothschild. Iya. Itu ketika dilihat ini minta tebusan karena untuk biaya perang. Itu Rothschild bilang pas dilihat kayaknya nggak ada yang berarti ini buat Yahudi. Disiapin dokumentasi kemudian udah bantai aja dia nyuruh. Iya. Makanya jangan kaget kan kalau yang di lobi sampai sekelas imam besar masjid terbesar. Coba bayangin. Ini bukan orang sembarangan yang di lobi. Dan itu bukan waktu yang singkat loh, 6 minggu. Kita kadang seminggu aja kalau di luar negeri udah homesick kan, udah rindu pulang. Ini 6 minggu. Oh, diapain 6 gitu? Ya, apalagi kalau bukan katakanlah di brainwash, ya di minimal diskusinya 6 minggu. Iya, 6 minggu. Kan semacam kayak short course. Oh, training gitu ya? Semacam kayak training. Kedoknya kan ya kayak bisa jadi kayak interfaith dialog segala macam. Itu kan terbuka sekarang. Sipil namanya Ustaz? Hah? Kan udah tadi tuh imam besar. Oh, itu maksudnya. Imam besar masjid terbesar. Oh, iya. Awalnya kan ngebantah, tapi pas muncul video-videonya bingung dia. Bayangin. Diundang sama American Jewish Committee. Oh gitu ya. Yang kita tahu sendiri kan organisasi itu gimana programnya, yang dia jelas mengatakan we stand with Israel kan, komunitas itu kan, American Jewish Committee itu. Oh, yang kemarin ramai juga ini ya sebenarnya. Ini menarik nih sebenarnya. Jadi setiap episodenya kita seperti ada puzzle yang mulai terhubung satu dengan yang lain ya. Tinggal diterjemahkan sendiri guys ya. Kira-kira seperti apa episode yang mana, monggo. Ya. Ini menarik nih. Sebelum ini ada ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya. Ini yang terbaru ini. Buku judulnya Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat ini. Mason Bebas ini artinya Freemasonry. Kalau di Jawa Mason Bebas Freemason ya. Kalau di Jawa namanya golongan kemasonan itu ya. Golongan kemasonan. Di Portsmouth London tuh artinya di tanah para raja. Itu 1870. Ini di UGM ya. Iya. Waduh. Ini kalau nggak salah skripsi di UGM. Skripsinya nih. Jadi kalau dulu orang Jawa nyebutnya Freemason itu golongan kemasonan atau kemasonan lah. Oh. Bahasa Belanda kan Freemason lari. Oh, jadi apa namanya? Ini yang nulis berarti anggota atau dia tertarik? Kalau ini peneliti. Oh, peneliti. Kalau ini peneliti. Okay. Ini anggota nih. Artinya dari kelompok mereka.
tarekat Masen Ada bebas. tarekatnya juga? Iya. Kan mereka semacam kayak gerakan kebatinan juga. Ada ritual-ritualnya kan. Makanya dulu loji mereka tuh disebut sebagai gedong setan. Sebutannya gedong setan. Karena di situ ada ritual pemanggilan arwah ya, kalau yang saya baca kan ada ritual pemanggilan arwah dan lain sebagainya. Mereka kan lekat juga dengan satanik kan, dengan apa namanya organisasi inilah satan lah ya. Ada juga salah satu episode kita yang ada penyembahan, ada sesembahan di Amerika gitu yang nggak boleh naruh handphone yang kemarin tuh, baru episode kita tuh. Begitu juga, jangan-jangan mirip lagi seperti itu. Di Bandung juga ada satu bangunan yang misterius, dibilangnya gedung setan juga ada. Gitu. Apakah ada dia juga ya? Ini makin menarik kan guys. Nah, cari tahu sendiri guys ya. Kita cuma mancing aja nih gitu. Nanti kan bisa di browsing lah. Oke. Lanjut. Nah, ini kuburan anggota-anggota Freemason. Ini di Surabaya nih, di kuburan di Surabaya, ada di daerah Peneleh. Itu ada banyak kuburan-kuburan anggota Freemason. Itu simbol-simbol mereka tuh. Nah, itu simbol-simbolnya kan yang saya tunjuk juga itu. Ini saya datang sendiri nih di Surabaya. Ini antum nih? Iya, saya tuh. Oh, lebih gemuk tuh itu. Karena mikirin Freemason jadi kurus. Oh, ini tahun ya itu ada tahunnya itu. 1898. Iya. Oh. Ini kuburan. Usia 50 itu banyak mereka. Itu kan simbol-simbolnya. Ini simbolnya nih. Iya, termasuk itu yang di atas tuh simbolnya juga. Ini juga simbol kan? Ini juga simbolnya. Ini kan ada dia simbol penggaris dan sama jangka, maksudnya apa ya artinya? Ya artinya mereka kan Freemason itu kan artinya tukang batu bebas gitu ya. Artinya membangun sebuah bangunan. Berbagai macam literatur gitu ya. Mendefinisikan misalnya dia mempercayai tentang Haikal Sulaiman atau Solomon Temple yang intinya ke sana juga mereka. Ya, yang klaim mereka kan berada di bawah Aqsa. Ya kan intinya ke sana semua. Artinya banyaklah literasi atau literatur yang mengartikan soal Freemason nih. Ada yang menyebutnya sebagai kelompok liberal di Eropa. Ini kelompok Freemason ini perlawanan terhadap doktrin gereja. Nah, itu kan mereka juga. Makanya sebenarnya pluralisme agama tuh yang menolak kan bukan hanya Islam, agama lain juga ada yang nolak juga. Ya mereka rugi dong, meyakini suatu agama tapi yang lain, apalagi Islam yang paling rugi Islam lah. Kita sholat mau subuh mau gelap mau hujan wajib, puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Masa mau disamakan dengan yang lain gitu ya, rugi gitu. Yang paling nggak terima memang Islam sih ya. Iya. Karena kita ibadahnya banyak banget. Banyak banget. Ada hajinya, ada umrohnya. Iya. Ngapain nunggu haji umroh kalau sama kan gitu. Oke, next. Terus, ini propaganda Freemasonry. Ini ada bahasa Jawa tuh. Mungguh kang diharani masonori iku opo. Mungkin bahasa terjemah bebas itu. Tolong kang dijelasin Freemasonry itu apa. Ini dalam buku yang tadi itu 800 halaman tuh, kenang-kenangan. What is Freemasonry? Ini kayak keyakinan jadinya. Iya. Ya kan mereka emang doktrin kan, ideologi. Terus selanjutnya ada lagi le franc-maçonnerie. Ini dalam berbagai bahasa nih, termasuk bahasa Jawa kan. Oke, lanjut. What is itu halaman depan. Oh, ini buku tadi ya? Iya, itu dari halaman depan buku kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda. Nah, ini bahasanya kan. Bahasa ini dong. Iya. Apa namanya? Bahasa Jawa kuno. Jawa kuno. Sang sekerta gitu ya maksudnya. Itu. Tapi ada versi Latinnya ada ya. Itu kan propaganda Freemasonry dalam aksara Jawa di buku itu tadi. Nah, ini terjemahnya nih. Oh, jadi rekrutmen sebenarnya mereka nih ya, orang-orang Jawa ya. Nah, itu terjemahnya dalam bahasa. Iku opo? Mungguh kang diharani Masonry iku opo. Tolong kang dijelasin Freemasonry itu apa. Oh gitu. Gedenburg van Frensenteladen. Gedenburg itu artinya buku kenang-kenangan. Waduh. Berarti Ustaz Ken Holland Spreken dong? Enggak lah, dikit-dikit aja. Jadi kita paham yang tertulis intinya. Langsung lanjut. Nah, ini daftar nama anggota Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1760. Nanti ada di bawahnya nih. Bawah lagi. Terus. Lagi. Ini Redermecher ya, 1764. Ini Thomas Stanford Raffles. Raffles termasuk berarti? Iya. Raffles itu dibaiat menjadi anggota Freemason tuh di loji persaudaraan di Surabaya.
Ini salah satu yang berpengaruh juga waktu itu. Raffles itu dia menulis buku namanya The History of Java, sejarah Jawa. Dia menjelaskan tentang Islam itu cuma kurang lebih 6 halaman aja. Isinya tentang agama-agama lain, kepercayaan-kepercayaan lain, benda-benda purbakala. Padahal yang berpengaruh di Jawa apa? Pesantren, kiai, santri, nggak ada itu. Cuma dibahas sekitar 6 halaman saja. menghilangkan peran itu ya. Istilahnya notifikasi itu. Dalam padahal justru pahlawan zaman dulu para kiai-kiai itu yang menentang berat kan gitu, yang nggak bisa dikalahkan kan gitu. Dan kita kan dalam masa-masa kerajaan Islam, kerajaan Demak segala macam, atau Wali Songo, peran-perannya gimana? Karena bagaimana kerajaan Demak datang ke Batavia gitu. Tapi kan yang ditonjolkan ya yang agama lain, kepercayaan lain. Menarik. Itu kan nah ini ada orang ini. Said Abdul Rahman bin Husin bin Sahil. Nah, ini kan makanya Freemasonry itu anggotanya bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang Islam juga jadi anggota Freemason kalau dia punya doktrin atau paham yang sama. Orang Islam yang liberal, yang sekular, yang mengusung pluralisme agama bisa jadi dia juga anggota Freemasonry. Ya, ini kan Said Abdurrahman bin Husin bin Sahil ini kan bukan nama Belanda. Ini nama habaib kayaknya. Walau alam nanti silakan cek ya. Cek lah. Dan ini kan kalau merujuk di namanya itu dari Pontianak, dari Kesultanan Pontianak. Ini nama beliau nih. Said Abdurrahman bin Husin. Dan nanti bisa kita lihat juga gimana hubungan Kesultanan Pontianak dengan Freemasonry. Dengan Belanda, dengan mana bisa dilihat gitu kan. Ini semua nama-nama ini bisa di-googling guys, siapa tahu ada gitu ya. Artinya kita ketika mengungkapkan ini kan bisa ditelusuri, bisa ditelusuri jejaknya. Ini sesuatu yang menarik sih ya, kita jadi tahu ya kenapa dalam Islam itu nasab itu begitu penting ya. Bahwa jadi kita dengan mudah mengetahui ibaratnya orang tua kita siapa segala macam. Kalau ini kan justru kita baru tahu, jangan-jangan ini ada. Kadang-kadang perusahaan itu dari yang punya kakeknya kemudian bawahnya kan masih dengan visi misi yang sama, operasi yang sama gitu. Kelihatan anaknya nggak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya visi misi perusahaannya apa ketahuan gitu. Next. Nah ini dokumen Loji Persaudaraan atau di Prinsip di Surabaya di tahun 1934 tuh. Terus ini laporan tahunan Freemasonry di Pengalengan, Bandung. Itu ada tahunnya kan. Banyak banget, 36 37. Itu Surabaya, Bandung ada. Terus bawa lagi. Ini majalah Freemasonry di Hindia Belanda. Terbit di Semarang tuh kan yang saya bold merah itu. Itu Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo. Itu redaksinya. Anggota redaksinya. Artinya kan ini nama kita nih Bu, nama nama bule ya. Bisa di googling guys, Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo ya. Gitu. Kemudian ini majalah Bintang Timur. Ini di Batavia nih, majalah Freemason di Hindia Timur. Jadi dulu kan kita sebutannya itu Hindia Timur atau Hindia Belanda. Kalau penyebutan Hindia Belanda tuh istilah dari penjajah lah, seolah-olah kita berada di bawah kekuasaan Belanda kan. Tapi sebenarnya kan Hindia Timur. Atau orang Arab nyebutnya dulu Asyarqul Aqsa, Timur Jauh. Itu kita dulu sebut Timur Jauh. Asyarqul Aqsa ya. Jadi kalau di dokumen-dokumen Arab gitu kita sebutan itu Asyarqul Aqsa. Kitanya ada disebut ya? Kita sebutnya Timur Jauh. Atau disebut biasanya Hindia Timur atau Hindia Belanda. 1923 nih. Nah ini ruangan dalam Loji Persaudaraan di Surabaya. Ini tempat baiat mereka nih. Jadi tempat baiat anggota Freemason. Biasanya dibaringkan di satu ruangan itu. Kan ada tiangnya itu tempat naruh lilin buat matikan lampu, dinyalakan lilin. Kemudian dibaiat. Dibaiat itu kalau dalam buku-buku yang bisa kita baca itu ditempelkan pedang di sini. Kemudian dikatakan, Anda ini dalam zulumat, dalam kegelapan, akan kami bawa kepada cahaya Lucifer yang terang benderang. Ini baiat mereka. Jadi dibaiatkan agar tidak membocorkan rahasia segala macam. Ini tempat baiatnya. Ini di Surabaya nih, bukan di Eropa nih. Ini dokumen yang saya dapat dari dokumen Loji Freemason di Surabaya yang tadi tahun 1934. Saya udah masuk nih ke ruangan ini nih. Sekarang udah jadi gedung lain. Udah beralih fungsi ya, udah nggak lagi. Gedungnya masih ada? Masih ada gedungnya. Sekarang namanya apa gedungnya? Badan Pertanahan Nasional, Cabut Surabaya. Wah. Ya sini sesembahannya nih kayak di film-film nih. Janjinya sama Lucifer ya langsung. Oh, Azazil berarti. Makanya nanti sebenarnya di
kalau apa namanya kita bahas lagi tentang doktrin mereka, ya banyak pengaruhnya nanti kepada elit-elit kita dari pemikiran-pemikiran mereka. Adalah satu contoh misalnya nih, nanti Mas Ari bisa cari ya di buku judulnya Surat-Surat Kartini kepada Bangsanya. Yeah. Kartini itu termasuk sosok yang didekati oleh Freemasonry dan Teosofi. Itu pengakuan Kartini sendiri. Dan kita tahu kan kedekatan Kartini dengan para Yahudi Belanda. Sahabat-sahabat korespondensinya itu rata-rata Yahudi Belanda. Dan Kartini punya pemahaman yang mirip dengan paham mereka. Misalnya tidak penting agamanya apa, yang penting berbuat kebaikan. Tuhan itu punya banyak nama, kamu menyebutnya Allah, kami menyebutnya God misalnya. Atau orang Yahudi menyebutnya Yahweh. Dalam surat-suratnya tuh itu banyak. Dan ada buku Kartini yang terkenal apa judulnya? Tahu Habis gelap terbit terang. Habis gelap terbitlah terang. Orang yang tidak tahu gitu ya, seolah-olah dia ada yang mengatakan misalnya habis gelap terbitlah terang tuh dari surah Al-Qur'an, dari ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah, minaz zulumati ilan nur. Padahal Kartini itu kan belajar Al-Qur'annya itu dengan Kiai Haji Soleh Darat belum sampai surah Al-Baqarah. Belum sampai. Padahal Al-Baqarah di awal itu. Iya, Al-Fatihah. baru sampai Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau di Quran kan. Dia belajar Al-Fatihah, kemudian nggak berapa lama Kiai Soleh Daratnya meninggal. Dan buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu judul itu bukan dari Kartini. Dari mana? Dari Belanda. Justru Habis Gelap Terbitlah Terang tuh dekatnya ke Baiat Primason tadi. Kamu dalam zulumat, kegelapan, dan akan kami bawa pada cahaya Lucifer yang terang benderang. Justru dekatnya ke situ kan, bukan ke minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, jauh banget. Satu itu, yang kedua kan judul itu bukan dari Kartini, tapi dari orang Belanda, namanya Abendanen. Itu pun diterjemahkan dari bahasa Belanda. Habis gelap terbitlah terang itu bukan Kartini, yang ngasih judul itu bukan Kartini. Cuma zaman dulu berarti udah ada teknis untuk mempopulerkan sesuatu ya, memvilarkan sesuatu ya. Makanya saya bilang kan tadi, mereka mengkader itu orang-orang yang punya pengaruh penting. Kartini kan bukan orang sembarangan, anak-anak priai lah kan, didekati. Kalau anak petani, karena nggak mungkin didekati. Ini orang yang punya pengaruh, yang bisa mentransformasikan paham, gagasan-gagasan. Itu kan orang berpengaruh. Termasuk di Indonesia kan yang didekati orang-orang berpengaruh, atau keturunan orang-orang yang berpengaruh. Yang nanti gaungnya kan besar. Kalau misalnya, wah anak ini ikut sama kita tuh misalnya gitu, atau wah dia ternyata gabung organisasi itu kan namanya lebih besar ketimbang orang yang nggak terkenal, bukan siapa-siapa, direkrut ya rugi. Gak ada powernya gitu ya. Tapi yang 5 orang itu direkrut juga tuh. Kalau Mas Ari kan udah famous ya, udah terkenal, hati-hati. Tapi kan yang 5 orang dibawa karena yang punya power pada nggak mau. Rugi tuh sebenarnya itu. Ya, rugi. Ya namanya kalau mau tenggelam kan apa aja diraih, mau jerami juga. Iya, rugi sebenarnya. Nggak ada pengaruhnya. Malah bikin ketahuan. Ini jadi ketahuan nih. Bener. Lanjut. Nah, terus, ini sama nih, ini ruangan sama di Sukabumi. Ini Surabaya, masih Surabaya. Sorry, ini Surabaya. Ini masih begini nggak sekarang? Sekarang udah berubah. Ini cuma lantainya masih. Tapi fakta ininya masih nih. Ini masih ada nih gini-gininya. Masih ada, cuman yang peralatan aja nggak ada. Oh, ini kayak cover albumnya Pink Floyd, teman-teman kalau tahu ya. Ini apa? Ya gitulah, ada segitiganya kemudian berpendarlah cahaya-cahaya gitu. Iya, mereka kan percaya pada mistis juga, pada okultisme. Nah, istilah sebutannya itu okultisme. Jadi percaya pada kalau kita yang gaib ya percaya, tapi kan bukan menjadikan hal yang gaib itu sebagai istilahnya doktrin kita, untuk menjadikan sandaran gerakan kita. Ini kan mereka nih percaya pada hal-hal yang mistis gitu ya, bukan yang sesuai dengan kita. Kita misalnya percaya kita ada jin percaya, gitu, ada apa, tapi bukan untuk digunakan. Misalnya mereka ada pemanggilan arwah segala macam, atau pengabdian terhadap setan gitu ya. Ini kayak kan secret society itu dong ya. Memang mereka secret society. Memang iya mereka secret society ini. Secret society. Jadi secret societies itu kan artinya mereka bukan hanya merahasiakan program-programnya gitu ya, tapi kan termasuk merahasiakan siapa tokoh-tokohnya. Ada yang bergerak di permukaan, ada yang bergerak di bawah. Jadi gitu. Jadi kalau ada yang bilang kok disebut secret society dokumennya ada, ya itu yang bergerak di permukaan, yang di bawah lebih
banyak lagi. Siapa mungkin. tahu kalau tahu kayak gini sekarang mungkin mereka nggak akan mau buka ini kan dulu kan. Dan ini saya waktu menemukan dokumen ini di Perpustakaan Nasional ya di Salemba tuh. Sampai orang perpusnya kok katanya Anda dapat aja nih katanya. Ya kan saya nyari-nyari kebetulan mungkin qadarullah ya dapat itu dokumen itu. Wah saya bilang ini harus fotokopi kalau nggak hilang. Mungkin kalau dicari lagi di perusahaan kan belum tentu ada. Udah nggak ada lagi jangan-jangan. Belum tentu ada. emang nature-nya itu. Yang ketemu tuh kalau dicari. Ya kan? Yang ketemu kalau dicari, kalau nggak dicari nggak ketemu gitu. Kita jalan juga kalau nyari masjid ya ketemu masjid. Iya. Oke, lanjut. Nah ini di Malang nih. Sekarang jadi hotel, sempat jadi gedung RRI. Ini Loji Freemason di Malang. Itu kan ada logonya itu simbolnya di atas. Oh iya, bintang Daud ini ya? Enggak, jangkadan itu, jangkadan. Jangkar ini sih? Iya. Oh ini jangkar itu? Iya. Oh iya. Sekarang jadi hotel tuh di Malang. Wah, ini pokoknya udah ada logo itu sekarang udah mengarah ke sana, guys. Udah mulai lebih jeli lagi sekarang. Oke. Lanjut. Nah ini salah satu tokoh Freemasonry di Malang. Elvan Gen. Iya. Elvan Gen. 1911 1914. Ini kan ketua loji di Malang, ya Fursiter di Malang tuh 1911 1914. Oh, loji itu tempat kumpulnya ya? Iya. Ini Semarang. Di Semarang. Loji La Constante et Fidel. Ini udah nggak ada gedungnya nih. Udah nggak ada. Udah digusur. Ya, udah rubuh. Lanjut. Kemudian Loji Saint John ini juga udah nggak ada. Sempat jadi gereja. Sekarang tempat berdirinya ini Masjid Istiqomah di Bandung. Masjid Istiqomah. Nah, di Bandung. Ada masjid besar tuh di Bandung, Masjid Istiqomah. Nah ini sekarang tempat berdirinya. Ini gedungnya udah nggak ada. Di dekat jalan apa? Dago atau gimana? Ya lupa sama jalan itu. Tapi di kota Bandung. Kota Bandung ya. Sempat menjadi gereja liberal waktu itu. Nah ini di kota Raja nih, Banda Aceh. Loji Prince Frederick. Masih ada nggak nih? Ini saya belum tahu ya. Tapi kuburannya ada. Kuburan orang-orang Yahudi Belanda tuh di Aceh ada. Di Aceh ada. Nama kuburan Vicut itu saya 2 kali ke situ. Nanti ada tuh di situ ada foto-fotonya itu. Ini di Kota Raja atau Banda Aceh. Nah ini pertemuan anggota Freemasonry di Surabaya. Itu kan lihat banyak. Oh iya, justru orang-orang VOC ya sebenarnya. Ya ilah. Jadi kadang kan kita menganggap kenapa sih harus diributkan? Kenapa harus diketahui, dipelajari? Kan kita nggak tahu. Mereka punya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tadi soal pluralisme agama, ya soal sekularisme. Ini kan luar biasa kalau sampai sekularisme lah misalnya. Kalau merusak yang dirusak kan sistem, bukan person. Sekularisme kan memisahkan agama dengan negara. Itu kan yang dirusak sistem. Sehingga yang terjadi seperti sekarang ini kan. Jadi kalau teman-teman dengar sebuah narasi memisahkan antara agama dengan negara itu berarti memang campaign Yahudi gitu ya. Jadi siapapun yang mengeluarkan itu berarti memang import ideologinya dari situ gitu ya. Hampir semua ideologi yang merusak lah ya. Komunisme, kapitalisme, sekularisme, pluralisme dari mereka semua. Tapi menariknya mereka ini termasuk istiqomah dalam menanamkan itu karena pada saat mereka pertama kali menanamkan itu pasti mereka sadar bukan mereka yang akan menuai. Iya artinya mereka udah tahu long run nih kan masih kan. Dan kok bisa penerusnya masih istiqomah dengan gerakan yang sama itu loh. Itu hebatnya sih mereka. Iya, jadi gini, setan itu kalau udah menjebak kita masuk ke dalam itu udah luar biasa. Bisa merusak akal sehat, nggak peduli apapun, yang penting syahwat nafsu kita kan, hawa nafsu kita. Ini kan mereka pasti setannya banyak banget gitu. Iya benar. Atau mungkin mereka punya coaching di belakang yang nggak matematik ya, ilajal kayak. Lanjut. Nah ini yang terpengaruh ya. Jadi saya menyebutnya terpengaruh, artinya bukan afiliasi langsung. Artinya terpengaruh itu kan terpengaruh pemikirannya, doktrinnya, orang-orangnya. Itu ada namanya Budi Utomo, ada Yong Java, ada Yong Sumatra Nenbon, Perhimpunan Pemuda Sumatera. Kemudian ada Taman Siswa. Iya. Wow, ini nama-nama populer nih dunia pendidikan Indonesia nih. Waktu kecil kita juga suruh belajar ini kan. Tapi saya rasa anak sekarang nggak banyak yang nggak tahu. Anak sekarang Pancasila aja nggak hafal gitu. Dan gini ya Mas Hari ya, kita artinya gini, ini kan tadi benar kata Mas Hari bilang seperti puzzle ya, ada rangkaian-rangkaian. Kalau merunut misalnya, Taman Siswa dengan Muhammadiyah lebih dulu mana berdirinya?
Muhammadiyah itu 1912. Taman Siswa 1922. Ada rentang 10 tahun. Yeah. Tetapi yang dijadikan rujukan hari pendidikan siapa? Taman Siswa. Iya, Taman Siswa. Muhammadiyah sekarang berkembang pesat. Sekolahnya di mana-mana, kontribusi, tapi nggak dianggap sebagai tolak ukur. Yang dijadikan malah ini. Kan ada istilah sejarah itu dibuat jenderal yang menang. Iya. Tapi kalau sekarang kita ya jujur aja, kalau kita lihat sekarang bagaimana sekarang anak SMA kemudian lulus tuh sekitar umur 17-18 ya. Iya 18 ya lulus SMA. Ya 17-an lah ya. 18 ya, kayak kemudian kuliah berapa tahun tuh? Ya misalnya sampai 22-23 ya lulus ya. Apa 22 lah ya. 22 lulus, habis lulus belum tentu dapat kerja. Iya. Nganggur gitu. Tapi bagaimana dalam pendidikan dalam Islam 14 tahun aja jadi sultan. Iya. 14 tahun jadi pemimpin perang Ali bin Abi Thalib. Nah, sebenarnya menariknya apakah pendidikan, kalau saya sempat baca dulu bahwa dunia pendidikan untuk membuat labor society gitu. Yeah. Jadi karyawan kan. Iya. Karena sekarang kalau yang lulus juga belum tentu dapat kerja. Capek-capek udah kuliah, gitu kan. Udah S1, S2, terus kemudian ya cari kerja sendiri akhirnya nanti gitu. Ya memang kan persoalan orientasi dalam belajarnya kan. Orientasi dalam belajarnya itu yang menentukan dia nanti. Aduh. Ini baru terbuka ya, silakan teman-teman mungkin research sendiri lebih dalam lagi, siapa tuh bisa lebih dalam lagi dari. Jadi kan kayak organisasi-organisasi ini kan orang Islam juga banyak masuk, termasuk sekolah-sekolahnya. Kita kan merujuk pada dokumen yang mereka punya. Misalnya nih ya, dalam Taman Siswa nanti bisa dicek gitu ya, itu pembicaraan tentang ketuhanan tuh sedikit, atau bisa dibilang tidak ada ya dalam dokumen mereka ya. Yang mereka bicarakan tentang kodrat alam. Oh, jadi dulu ada itu tokoh liberal di Indonesia nih, dia menulis tidak ada hukum Tuhan, yang ada kodrat alam. Oh, sama seperti ateis dong. Kodrat alam tuh gini, Mas Ari berbuat baik, dibalas kebaikan di dunia, selesai. Hukum sebab akibat. Iya, selesai kan? Atau disebut hukum karma apa segala macam. Nah, artinya kalau kamu berbuat baik ya di dunia saja dapat kebaikan. Itu kodrat alam. Kalau kita enggak, kalau kita berbuat baik di dunia dapat balasan kebaikan, di akhirat dapat. Kalau mereka nggak percaya, nggak percaya terhadap akhirat, nggak percaya pada hukum Tuhan, coba bayangin. Benar. Maka kan? Pendidikan yang diajarkan keduniaan aja kan gitu. Untuk bahkan kan ada tokoh yang sangat terkenal kan di negeri kita, akhirat tuh ramalan masa depan yang belum tentu terbukti kebenarannya. Benar. Ini bilang begitu kan, karena yang bilang akhirat juga dia belum pernah mati gitu kan. Kita kalau bicara gini kan tinggal kita serahkan ke pemirsa untuk browsing, cari siapa nih. Siapa yang ngomong. Jadi gitu artinya kita bukan bicara hoak gitu ya. Artinya ini ada. Emang narasi ini ada gitu ya. Ada. Gitu loh. Oke, next. Nah, ini justru ada rivalnya nih. Rival dari Freemason dan Theosophy itu ada Young Islamitan Bond, itu perhimpunan pemuda Islam. Itu nanti yang melahirkan tokoh seperti Muhammad Nasir, Kasman Singoodimejo, Safruddin Prawira Negara, ini para tokoh-tokoh pendiri bangsa semua. Jadi gerakan yang tadi tuh liberalisme segala macam Freemason itu dan Theosophy ini ternyata punya antitesis. Punya rivalnya. Young Islamitin Bond. Sekarang jadi apa nih? Perhimpunan sekarang udah nggak ada. Ya. Tapi wujudnya tuh kalau sekarang semacam kayak ICMI lah ya. Kayak ICMI-nya. Atau kalau pelajarnya kayak PII, Pelajar Islam Indonesia, atau HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau ini kan Perhimpunan Pemuda Islam. Kalau Syarikat Islam? Syarikat Islam Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Itu organisasi paling besar dulu tuh. Yang mampu menyaingi besarnya Budi Utomo, Syarikat Islam. Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, dia pemimpin besar Islam dulu. Jadi setiap zaman tuh ada yang kemana, ada juga anak pengajiannya juga yang menandingi gitu. Menariknya nih Mas Ari ya, kalau sekarang ada aksi, dulu kan sempat ada aksi 212 ya. Dulu juga ada, Syarikat Islam tuh dulu melakukan itu. Apel akbar umat Islam yang hadir ribuan juga. Menentang pelecehan terhadap Islam juga. Dulu Nabi disebut pecandu, disebut hypersex dan sebagainya. Nauzubillah. Narasi dari mana narasinya? Dari kelompok mereka, tadi lah yang kita sebutkan. Kelompok yang terpengaruh Freemason dan Theosophy.
Itu waktu SD kita bagian dari pelajaran sejarah tuh. Dan coba pernah nggak Mas Ari di SD buku pelajaran sejarah di SD atau SMP disebutkan organisasi ini Freemason dan Teosophy? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Yang ada yang itu tadi. Nggak ada kan? Padahal ratusan tahun loh. Iya. Makanya kita bertanya-tanya kenapa nggak? Padahal pengaruhnya besar. Manfaatnya besar juga. Iya. Apa dampaknya? Bukan manfaatnya. Dampaknya besar kan. Nah, kalau Persyarikatan Muhammadiyah memang Muhammadiyah. Namanya kan sudah ada di tahun itu ya? 1912. Dan Muhammadiyah itu berdiri di antaranya itu adalah membendung gerakan sekolah-sekolah Freemason. Kayak Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah itu di antara itu. Pendidikan netral agama yang dikelola oleh Freemason, dibuatlah tandingannya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Wah. Itu ada di buku Membendung Arus judul bukunya. Yang ditulis oleh Dr. Alwi Shihab. Nah itu artinya ada faktanya. Oh, Insya Allah. Berarti perjuangannya dari dulu udah mulai ya? Ya. Dari teman-teman Muhammadiyah. Nah, ini tokoh-tokohnya tuh anggota-anggotanya ya. Syarikat Islam kan kita tahu Haji Omar Said Cokroaminoto pemimpin besar tuh, gurunya Soekarno, gurunya para inilah tokoh nasional ya, Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Cokroaminoto, ini kan tokoh-tokoh besar. Iya benar. Dan kalau yang ini Cokroaminoto itu syarikat Islam ya. Ini beliau kan fotonya aja di mana-mana. Mirip-mirip tapi ya. Iya, syarikat Islam. Jadi pakai belangkon. Tapi ini di Jakarta atau di? Ini di Surabaya nih waktu Surabaya ya. Iya, Jawa Timur waktu itu. Oke, Muhammadiyah yang itu sebelah sana ya. Oh, ini Young Islami Tenbon. Para pengusahanya. Next. Ya, para pelajar perhimpunan pelajar Islam. Nah, itu Freemason lah. Tadi udah kita sebutkan ya. Organisasi persaudaraan internasional yang menjadikan paham humanisme sebagai doktrin tertinggi. Jadi doktrin tertingginya itu paham humanisme. Meletakkan manusia seolah-olah berada di atas Tuhan. Di atas Tuhan. Iya. Sehingga apapun yang bertentangan dengan kemanusiaan dia tolak. Satu contoh misalnya dulu ada di Tangerang, Tangerang Selatan apa Tangerang saya lupa. Perda, nama perdanya itu perda anti maksiat sebenarnya. Bukan perda syariat, tapi dipelintir tuh. Disebutnya perda syariat, padahal perda anti maksiat. Kalau kemaksiatan kan semua agama menolak. Memang ada agama yang setuju dengan judi, dengan miras, dengan kan pada menolak kan, dengan polisi. Tapi disebutnya perda syariat, padahal perda anti maksiat. Apa yang dilarang di situ? Tentang perempuan yang keluar malam gitu, ada jam-jamnya diatur. Tentang judi, tentang miras diatur semua. Apa menurut mereka ini orang-orang liberal? Peraturan itu bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Karena apa? Pelacur yang bekerja itu sedang berjihad untuk menghidupi ekonomi keluarganya. Coba. Narasinya kayak kenal. Jadi bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Jadi orang yang menutup, yang kalau ada pabrik miras ditutup, kasihan pegawainya, dan itu bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Jadi nggak peduli itu. Termasuk misalnya ada di satu daerah yang secara logika misalnya ada satu hewan diperbutkan di malam tertentu lah, diarak, diperbutkan, diambil kotorannya, dia ngalap berkah dari kotoran hewan itu. Itu kan ketika kita misalnya mengoreksi, ini kan bertentangan dengan akidah kita. Apa dia bilang? Ini tradisi nenek moyang kami, ini kearifan lokal. Jadi meletakkan agama di bawah tradisi. Nanti tuh ujung-ujungnya kayak begitu. Selama bertentangan, agama tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Nanti mereka kayak begitu tuh. Nggak boleh ngatur urusan goyang, urusan body orang, nggak boleh tuh. Orang mau telanjang ya dianggap sebagai hak asasi. Wah, ini banget ya. Ibaratnya memang ini di sekarang ini lagi terasa khasiatnya gitu ya. Narasinya kebuka gitu ya. Betul. Next. Nah ini itu masih tentang Freemason, banyak lah, nanti kita terus. Ini sebutan dalam berbagai bahasa, ada dalam bahasa Belanda Freemasonry, dalam bahasa Arab disebut Al-Masoniyah, dalam bahasa Jawa disebut golongan kemasonan atau gerakan kemasonan. Nah ini tujuan Freemason nih, menjadikan manusia sebagai supreme being, bebas berkehendak apa saja atas dasar kemanusiaan, mengabdi pada kemanusiaan, membangun etika kemanusiaan. Kalau kita kan jelas dalam surah Al-Azariyah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah.
Gitu loh. Ini halus nih, pengabdian kepada manusia soal-soal baik kan, toleransi, perdamaian. Tapi nanti ujung-ujungnya menghilangkan nih agama. Orang bisa hidup bermoral tanpa agama. Ya kan? Bahkan ya, mereka mengusulkan tuh Mas Ari ke Komnas HAM, kolom identitas agama di KTP kita dihilangkan saja. Ini bukan wacana loh, mereka sudah melobi ke Komnas HAM. Jadi mereka ingin di KTP kita kolom agama dihilangin. Kayaknya kenal ini narasi ini. Coba bayangin kalau misalnya kolom agama di identitas di KTP kita itu nggak ada. Suatu ketika ada orang kecelakaan di daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara misalnya, kecelakaan, dilihat yang pertama kali dilihat apa? KTP-nya kan, agamanya. Dilihat agamanya nggak ada nih. Akhirnya apa? Diritualkan cara ada agama setempat kan? Padahal Muslim. Tapi diritualkan dengan cara mereka. Karena nggak salah juga, orang nggak ada keterangan agamanya. Nggak ada keterangannya juga. Dan katanya rapot juga begitu kan, nggak ada pelajaran agama lagi. Nah itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas memang upaya mereka ini ya berusaha untuk menghilangkan agama. Pluralisme agama itu ujung-ujungnya sebenarnya menghilangkan agama. Katanya agama urusan privasi gitu ya. Urusan privasi. Ini menarik nih kayaknya. Apa namanya, kalau kita bilang nih, ini pasti banyak yang penasaran ini mengenai berbagai hal yang terjadi, bahwa ternyata sudah mengakar di kehidupan kita sehari-hari ini, luar biasa. Ada lagi Ustaz? Ya. Terus nah apa yang menjadi misi Freemason tuh tadi kan memajukan segala sesuatu yang mempersatukan manusia dan menghapus pemisah antar manusia. Pemisah antar manusia tuh apa di bawahnya ada. Nah, pemisah antar manusia maupun Freemason adalah agama. Ini justru jadi pemisah. Jadi ada kan sering nih ABG ngomong, lu jangan bawa agama gitu. Iya benar. Itu begini ya narasi ini ya. Kan nyambung kan, banyak kan. Masih kepake sampai sekarang. Kalau kita masih ada narasi ini berarti masih ada di Indonesia nih. Gitu. Next. Itu artinya mereka lah. Nah, tuh doktrin humanisme. Benar. Humanisme. Nah, humanisme itu kita tahu sendiri, tadi saya sudah jelaskan. Jadi memang paham-paham mereka itu seperti itu. Lanjut. Ini tokoh-tokoh Teosofi. Coba ke bawah, ke atas tadi. Nah, ini kan logonya mereka tuh, penyatuan agama-agama. Ya, pendirinya semua Yahudi. Dan itu pernah ke Indonesia semua pendiri-pendirinya. Bawahnya coba. Nah, mereka punya moto, there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran. Iya benar itu narasinya. Agama tertinggi adalah kebenaran ya. Jadi semua agama sama selama mengajarkan kebaikan, kebenaran. Nah, mereka bahkan sampai nanti ujungnya itu kita dengan agama lain itu cuman beda nama saja. Beda nama. Tuhannya sama, cuma beda panggilan. Beda panggilan. Oh, berarti emang mirip itu narasinya. Next, ini orangnya ya. Nah ini pernah ke Indonesia semua nih, ke Batavia pernah. Ini pendirinya, ini orang Rusia, Helena Petrovna Blavatsky, kemudian Henry State Olcott, kemudian Ani Besant, kemudian ini saya lupa namanya itu, semuanya pernah ke sini. Dan ini dulu kantornya itu, gedung mereka, markas Teosofi itu sekarang yang tepat berdirinya gedung Indosat. Oh, nah, Jakarta Pusat. Ya di Jalan Medan Merdeka. Berarti kayak desain Jakarta tuh kayak mata satu segala macam ya, Bapomet segala macam itu memang sudah didesain dari dulu berarti ya. Yang jelas dokumennya menunjukkan itu. Next, Adi. Kita kan nggak mau juga dibilang nanti ini seolah-olah mencocok-cocokkan. Iya. Nah, itu Teosofi. Oh, ini dia. Yang tadi dijelasin udah nih. Itu kan simbolnya. Simbolnya itu. Itu kan mereka punya ajaran the wisdom religion, agama kearifan yang berusaha mempersatukan agama-agama dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masya Allah, untung tahu duluan nih. Waduh. Makanya saya katakan gini ke mereka yang punya paham seperti ini, kalau mereka menyebut bahwa Tuhan kita dengan agama lain cuma beda nama saja, Islam menyebutnya Allah, Yahudi menyebutnya Yahweh. Kalau kita enggak, dalam Al-Quran jelas. Misalnya ada firman Allah, alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang beriman pada siapa? Pada Allah dong. Nggak mungkin kita mengaku Tuhan yang sama tapi syariatnya berbeda. Kalau kita mengaku Tuhan kita Allah, syariatnya syariat Nabi Muhammad. Bukan syariat kemanusiaan. Harus syariat yang sesuai dengan seolah-olah cuma beda konsep doang gitu kan. Bahkan nih Mas Arya, ada orang liberal yang mengatakan gini, orang kafir yang dia bikin pesawatnya dipakai orang buat naik haji, naik umroh, itu dapat pahala amal soleh. Sampai ada terlontar ucapan gitu, dapat pahala amal soleh. Padahal dalam Al-Quran jelas amal orang kafir itu gugur sia-sia. Karena apa? Karena nggak beriman sama Allah.
Kalau mereka enggak, dapat pahala amal soleh tuh. Bahkan kan dalam buku lubang hitam agama yang tadi saya sebutkan di awal, masuk surga. Kayaknya perlu kita bahas itu lubang hitam agama juga tuh. Waduh, ini lumayan ibaratnya kalau kita terbuka ya, wawasan kita bahwa sebenarnya sudah lama jenis narasi ini ada di Indonesia. Setuju gak guys kalau kita bikin lagi sesi dengan Ustadz ini? Kayaknya yang kita nanti akan kaitkan dengan relate dengan hal yang sekarang terjadi saat ini. Saya rasa banyak yang sepakat. Saya banyak yang penasaran gitu mengenai apa aja sih sebenarnya kok narasi-narasi ini kok banyak masih tercetus sekarang. Berarti masih ada berarti kan? Masih ada. Apalagi di era sekarang kan. Era ya kita tahu lah sampai orang yang ngaku bisa bicara dengan semut aja orang pada percaya. Ya kan bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan ada yang bisa ketemu sama Allah 500 kali. Ada yang bisa miss call malaikat. Iya makanya itu. Itu buatan juga. Iya artinya kan berasal dari paham-paham yang merusak seperti itu. Teosofi itu dulu banyak berhubungan dengan gerakan kebatinan. Dulu di TPRI itu ada namanya mimbar kepercayaan. Nama acaranya nih. Itu pembawa acaranya sering ngomong gini, eling. Jadi menurut orang Islam yang masuk dalam teosofi, nggak perlu sholat, yang penting eling. Nggak perlu sholat, yang penting eling. Oh kebatinan itu ya. Bahkan mereka nih saya baca di dokumen teosofi itu, orang Islam yang menganut teosofi ini, dia menafsirkan Al-Quran tuh luar biasa kok. Bahayanya. Ada ayat Al-Quran misalnya berbunyi aqimus shalah lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Kata teosofi kalau udah ingat nggak perlu lagi sholat. Jadi udah nggak perlu ingat lagi. Nggak perlu sholat lagi karena yang penting ingat. Udah ada ingat gitu. Yang penting eling. Kata levelnya lebih tinggi itu ya. Makanya mereka menyebutnya istilahnya sholat daim, sholat yang terus menerus. Sholat daim itu bukan kayak kita ada ruku, ada sholat, ada apa dari takbiratul ihram sampai salam, bukan. Sholat daim itu apa? Berbuat baik, nolong nyebrangin orang, buang sampah di pada tempatnya, itu sholat daim menurut mereka. Itu mah akhlak muslim aja begitu kan? Iya. Nah ini kan halus kan? Seolah-olah kan baik banget, tapi nggak ada agama di sini, dibuang. Jadi ya seperti Barat tadi, morality without religion, moralitas tanpa agama. Nggak penting agama lu apa gitu, yang penting lu baik sama orang. Ini narasi yang juga Zul sempat saya gelontorkan sama teman-teman sebenarnya. Jadi saya merasa, saya juga terpapar juga nih dulu nih ya, bahwa akhirnya nggak benar-benar sholat, nggak beribadah, yang penting jadi orang baik gitu. Agama kemudian bisa apa aja. Akhirnya saya sebetulnya hampir menikah dengan yang berbeda juga karena ada narasi itu yang saya pegang. Ini kayaknya perlu pembahasan lebih lanjut dari Ustadz ini. Makin terbuka ya bahwa kita tuh seolah-olah baru sekarang tahunya ada kayak gini. Memang ini momennya di mana dunia mulai terbuka kembali bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di belakang layar mengenai hal ini. Apa yang kita rasakan, apa yang narasi kita, apa yang berada di sosial media, ada di dunia entertainment, semuanya adalah sebuah misi. Alhamdulillah ini sedikit pencerahan dari antum. Saya rasa masih banyak yang akan bisa ditonjolkan. Kalau teman-teman setuju kalau beliau ditampilkan, monggo silakan tulis di kolom komen ya. Untuk tahu update dari Ustadz, bisa follow apa Ustadz? Antum ada IG ya Ustadz? Saya IG cuman nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif ya. Paling kajian-kajian aja. Iya, kajian-kajian. Dicari aja kajian Ustadz. Atau saya ada dulu pernah nulis buku, cuman udah nggak ada tuh bukunya. Judulnya itu Freemason dan Teosofi. Oh berarti teman-teman yang mau mengetahui update dari Ustadz nonton di sini aja. Terima kasih Ustadz waktunya Ustadz. Masya Allah luar biasa terbuka ya. Biar kita tidak sakwasangka, nggak dibilang cocokologi, nggak dibilang ibaratnya kayak teori konspirasi. Karena yang kita buka sumber mereka sendiri, data dan mereka. jangan sekedar ini cocokologi tapi nggak mau baca. Iya benar. Kita neliti nih, diruntuhkan dengan cuma kicauan atau bahasa kasarnya dengan bacotan dia. Benar. Enak banget gitu. Perlemahan kita udah meliti perlemahannya coba dengan menyerang secara pribadi gitu ya. Alhamdulillah sekarang kita ketemu. Artinya ini kan semua bisa ditelusuri lah dokumentasinya. Ini bisa di-challenge ya karena ini memang ada aslinya. Ada bisa telusuri. Menarik nih guys, kalau jika dirasa teman-teman semua bahwa ini menarik, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Dan monggo silahkan ada pertanyaan apa yang akan kita utarakan kita angkat di sesi berikutnya bersama beliau, tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.